Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang elektroda bumi berdasarkan PUIL 2011. Oke, di PUIL 2011, tepatnya di bagian 554, yaitu pemilihan dan pemasangan pelengkapan listrik, kita akan lihat terkait susunan pembumian. Pada 542.1.2, di sini diberikan definisi dari elektroda bumi, yaitu penghantar yang ditanam dalam bumi dan membuat kotak langsung dengan bumi. Ada beberapa jenis elektroda bumi. Yang paling umum kita temui adalah elektroda batang. Selain itu ada elektroda pita, kemudian juga ada elektroda plat. Ya, ini contoh pemasangan elektroda pita. Berapa ukuran minimum dari elektroda tadi? PUIL memberikan acuan pada tabel 54.1. Misalnya di sini kalau elektroda berbentuk pita dengan bahan baja, permukaannya bisa macam-macam di sini ya. Ada yang disalut tembaga, galvanis celup dan lain-lain. Ini luas penampangnya minimal sekian. Sekarang kita lihat bagaimana caranya menentukan resistansi pembumian. Jadi biasanya permintaannya adalah 5 ohm, maksimal 5 ohm. Di sini dikatakan bahwa resistansi pembumian elektroda bumi akan tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah jenis dan keadaan tanah. Kemudian yang kedua adalah tergantung pada ukuran dan susunan elektroda. Kita lihat dari jenis tanah. PUIL memberikan gambaran yang umum gitu saja. Istilahnya tipikal gitu ya, dari resistansi jenis tanah atau RO kita menuliskannya. Jadi berbagai jenis tanah itu bisa berbeda resistansi jenisnya. Karena kita tujuannya untuk pembumian, maka permintaannya sebetulnya semakin rendah semakin baik, sehingga listrik bisa masuk ke dalam tanah. Di sini diperlihatkan bahwa tanah rawa resistansi jenisnya 30 ohm meter, hingga tanah berbatu resistansi jenisnya 3000 ohm meter. Kemudian tanah liat atau tanah ladang resistansi jenisnya 100 ohm meter. Jadi sebetulnya semakin kecil, semakin basah tanah itu semakin baik. Bagaimana menentukan resistansi bumi? Tergantung pada jenis elektroda buminya, diberikan pada tabel 543. Yang perlu kita perhatikan di sini, resistansi pembumian di tabel ini hanya pada resistansi jenis RO1 100 ohm meter, yaitu tanah ladang tadi. Kita lihat tergantung pada jenis elektrodenya. Apabila kita menanam batang atau pipa sepanjang 5 meter, maka pada tanah ladang hasilnya adalah 20 ohm resistansi pembumiannya. Coba Anda tentukan apabila kita menggunakan elektroda pita dengan panjang 25 meter. Berapa resistansi pembumian yang dihasilkan? Ya, hasilnya adalah 10 ohm. Oke. Demikian pula pada plat. Misalnya plat 1 kali 1, maka hasilnya 25 ohm. Nah, tadi sudah ditentukan elektroda batang pada tanah ladang misalnya adalah 20 ohm. Sementara target yang diminta kan 5 ohm gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah memparalel. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah memparalel elektroda tersebut. Untuk mencapai 5 ohm, kita dapat memparalel 4 batang. Jadi rumus resistansi paralel seperti biasa, 1/R sama dengan 1/R1 plus 1/R2 dan seterusnya. Untuk 4 batang, maka 1/20 tambah 1/20 tambah 1/20, terakhir 1/R adalah 4/20. Jadi R hasil totalnya adalah 5 ohm. Tabel 543 ini adalah tabel yang diberikan untuk jenis tanah ladang yang RO1-nya 100 ohm meter. Bagaimana bila elektroda batang yang sama misalnya 5 ohm,
5 meter yang menghasilkan 20 ohm ini ditanam pada tanah yang lain, tanah rawa misalnya. Nah, di keterangan di puil dikatakan untuk resistansi jenis yang lain, maka besar resistansi pembumian adalah perkalian nilai minimal, adalah perkalian nilai di atas dengan rho per rho 1. Jadi, rho-nya adalah jenis yang lain, rho satunya selalu mengacu pada tabel ini, yaitu 100 ohm meter. Oke, untuk mudahnya, kalau kita mau menentukan resistans pembumian selain di tanah ladang, maka rumusnya adalah sebanding seperti ini. Jadi, rho 2 per rho 1 sama dengan R2 per R1. Jadi, kalau kita mau cari berapa resistansi pembumian di tanah rawa, misalnya, R2 sama dengan rho 2 per rho 1 dikali R1. Jadi rho 1 dan R1 ini selalu mengacu pada tabel yang ada di puil, di mana rho-nya adalah 100 ohm meter. Bila elektroda jenis batang sepanjang 5 meter ditanam di tanah rawa, rho-nya sama dengan 30 ohm meter, maka kita dapat mendapatkan hasilnya 30 ohm meter ini rho di rawa, 100 ohm meter ini rho di tanah ladang, 20 ohm ini adalah hasil resistans pembumian panjang batang sepanjang 5 meter di tanah ladang. Jadi hasilnya adalah 6 ohm. Oke, silahkan dicoba 4 soal berikut. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Terima kasih. Semoga bisa mempelajari dengan baik. Silahkan dibuka kembali puilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.